Perang Rusia-Ukraina kini telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya dan menentukan. Ini bukan lagi tentang serangan kilat, manuver cepat, atau perebutan kota dalam hitungan hari. Konflik ini telah berubah menjadi perang ketahanan, perang perhitungan, dan perang siapa yang mampu bertahan paling lama di bawah tekanan global. Memasuki tahun 2026, medan tempur Ukraina menjadi simbol konfrontasi modern, bukan hanya antara dua negara, tetapi antara strategi jangka panjang melawan kelelahan politik dan ekonomi. Di atas peta, garis depan terlihat relatif stagnan. Namun kenyataannya, setiap hari adalah neraka bagi mereka yang berada di sana. Donetsk Tengah, khususnya wilayah sekitar Pokrovsk dan Chasiv Yar, kini menjadi pusat pertempuran paling brutal. Di sektor inilah Rusia menjalankan pendekatan khasnya, tidak terburu-buru, tidak emosional, tetapi perlahan dan sistematis. Artileri berat, drone FPV, bom luncur, dan serangan presisi digunakan bukan untuk efek visual, melainkan untuk menghancurkan daya tahan lawan sedikit demi sedikit. Ini bukan perang yang dirancang untuk memuaskan kamera, melainkan perang yang dirancang untuk menang dalam jangka panjang. Banyak pengamat barat selama ini menunggu ofensif besar Rusia, terobosan cepat, atau manuver dramatis seperti di awal konflik. Namun Rusia memilih jalan yang berbeda. Alih-alih mempertaruhkan ribuan pasukan dalam serangan frontal, Moskow mengandalkan strategi perang kelelahan. Setiap meter tanah mungkin tampak kecil, setiap desa mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi akumulasi dari kemajuan kecil itu secara perlahan menggerogoti pertahanan Ukraina. Disinilah terlihat perbedaan pendekatan. Rusia tidak mengejar kemenangan instan, tetapi hasil akhir yang sulit dibalikan. Keunggulan Rusia tidak hanya terletak pada jumlah pasukan, tetapi pada kemampuan produksinya. Dalam perang modern, pabrik seringkali sama pentingnya dengan parit. Rusia menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga aliran amunisi, memproduksi drone dalam jumlah besar, dan mempertahankan logistik meski berada di bawah sanksi berat. Ini mengirimkan pesan yang jelas ke dunia. Rusia telah beradaptasi, belajar dari kesalahan awal, dan menyesuaikan diri dengan realitas perang modern. Tekanan Rusia tidak berhenti di garis depan. Infrastruktur Ukraina menjadi target penting dalam strategi ini. Jaringan listrik, fasilitas energi, dan industri pendukung militer terus berada di bawah ancaman. Tujuannya bukan semata-mata penghancuran, tetapi melemahkan kemampuan Ukraina untuk bertahan dalam waktu lama. Tanpa listrik stabil, tanpa pemanas, tanpa industri yang berjalan penuh, beban perang menjadi semakin berat bagi negara manapun. Rusia memahami bahwa perang modern dimenangkan bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan tekanan ekonomi dan psikologis. Namun di balik semua kalkulasi strategis itu, ada realitas pahit yang tidak bisa diabaikan, warga sipil. Di kota-kota garis depan, ribuan orang hidup di bawah tanah, bertahan tanpa air bersih, tanpa layanan medis memadai, dan dengan ketakutan konstan. Evakuasi seringkali dilakukan di bawah ancaman tembakan. Anak-anak tumbuh dengan suara ledakan sebagai latar belakang kehidupan mereka. Perang ini tidak hanya menentukan peta politik, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan psikologis yang akan bertahan lama setelah senjata terdiam. Sementara itu, reaksi dunia internasional semakin menunjukkan tanda kelelahan. Negara-negara barat masih mendukung Ukraina, tetapi dukungan itu kini lebih berhati-hati, lebih politik, dan syarat pertimbangan domestik. Di banyak negara, publik mulai bertanya berapa lama konflik ini harus berlangsung dan dengan biaya sebesar apa. Di sisi lain, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memilih bersikap netral. Bagi mereka, stabilitas energi, pangan, dan ekonomi nasional jauh lebih penting daripada mengambil posisi ideologis dalam konflik yang terasa semakin jauh dari kehidupan mereka sehari-hari.
Di tengah situasi global yang terbelah ini, Rusia menunjukkan satu hal yang tidak bisa diabaikan, ketahanan negara. Meski berada di bawah tekanan ekonomi dan diplomatik, roda pemerintahan tetap berjalan, produksi militer meningkat, dan strategi terus disesuaikan. Ini memberi sinyal kuat bahwa Rusia tidak hanya bertahan, tetapi bersiap untuk bermain dalam jangka panjang. Dalam perang modern, waktu seringkali menjadi senjata paling mematikan, dan Rusia tampak sadar betul akan hal itu. Kepercayaan diri Moskow bukan tanpa alasan. Pengalaman langsung di medan tempur telah membentuk ulang doktrin militernya. Kesalahan awal dikoreksi, taktik diperbaharui, dan koordinasi antar unit diperkuat. Rusia tidak lagi terlihat bereaksi, tetapi mengendalikan tempo. Dalam konflik seperti ini, kemampuan mengatur ritme seringkali lebih penting daripada kecepatan semata. Jika tren saat ini berlanjut, perang ini kemungkinan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Rusia akan terus menekan perlahan, Ukraina akan terus bertahan dengan dukungan Barat, dan dunia akan semakin mendorong solusi politik tanpa kepastian bentuknya. Namun satu hal semakin jelas, Rusia tidak bertarung untuk mundur. Rusia bertarung untuk mengunci hasil yang menguntungkan dalam jangka panjang. Apakah ini berarti kemenangan mutlak? Belum tentu, tetapi dalam perang ketahanan, posisi Rusia saat ini jauh dari kata lemah. Dalam dunia yang semakin lelah dengan konflik, Rusia menunjukkan bahwa kesiapan, adaptasi, dan kesabaran bisa menjadi senjata yang sama kuatnya dengan tangki dan rudal. Dan di medan perang Ukraina, strategi seperti inilah yang seringkali menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang akhirnya dipaksa menyerah oleh waktu.